dengan hormat saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat malam buat kita semua. Malam. Terima kasih narasumber yang pertama, Bang Haris sudah menyampaikan secara detail fakta dan angka itu. Tapi nanti saya akan menambahkan lagi. Tapi pada intinya saya ini bukan pengamat ekonomi dan kami yang ada di sini bukan orang ekonomi. Tapi situasi hari ini membicarakan untuk kita berbicara tentang ekonomi. Apakah sepakat teman-teman? Sepakat. Jadi topik kita hari ini adalah menarik penyesuaian tentang BBM dan subsidi tepat sasaran. Saya sepakat sekali topik hari ini. Karena kenapa kita hari ini membicarakan hal ini? Karena kita harus tahu bahwa hari ini krisis dunia, krisis global dunia ini mendampak kita semua, bahkan kita di Indonesia. Ini mungkin saya pikir yang kedua. Yang pertama adalah kita mengalami pandemi COVID kemarin. Di situasi pandemi COVID 2 tahun yang lalu, sekarang mulai reda. Sekarang masuk dengan krisis global hari ini tentang minyak. Kenapa hari ini dunia mengalami krisis? Karena kita mengetahui bahwa Ukraina dan Rusia hari ini tuh perang masih ada terus. Akhirnya dampaknya juga kita kena. Akhirnya pemerintah hari ini membuat satu kebijakan bahwa harus kita mengutamakan untuk kepentingan rakyat. Sehingga saya hari ini melihat kepada pemerintah bahwa ini mungkin satu prestasi terhadap pemerintahan hari ini. Karena kalau pemerintah hari ini tuh memang tertekan oleh dunia hari ini. Di negara-negara yang lain seperti Bangladesh, kemudian ada beberapa yang itu sudah per liter itu ada yang harga 30, ada yang harga 20, itu semua ini. Tapi Indonesia sampai detik ini baru menaikkan harga BBM itu. Sehingga sebelum Indonesia pemerintah mulai menaikkan harga BBM-nya, mereka memberikan memberikan regulasi-regulasi kepada publik bahwa kami akan menaikkan ini, tapi dengan cara memberikan subsidi kepada orang-orang yang lemah. Dan hari ini kita punya tugas adalah mengkawal apakah subsidi yang diberikan dengan BLT terus beberapa hal yang lain itu bagaimana kita punya tugas hari ini mengkawal itu. Karena kita tahu bahwa COVID kemarin saja Menteri Sosial itu dia korupsinya dana itu miliaran. Sampai dana itu tidak tersampaikan kepada orang-orang yang lemah. Jangan sampai hari ini kita sudah hidupnya sudah setengah mati dengan nanti akan diberikan subsidi dan subsidi itu dipakai oleh orang-orang yang memang dalam kehidupannya mereka sudah cukup itu. Sehingga hari ini kita punya tugas adalah kita harus mengkawal itu supaya kita punya masyarakat itu menikmati dari subsidi pemerintah itu sendiri. Kalau kita tidak kawal itu susah karena hari ini kita berada dalam posisi yang ketidakpastian. Kita tidak tahu perang Ukraina dengan Rusia apakah nanti akan berhenti di tahun depan, besok, lusa, kami semua tidak tahu. Sehingga dalam posisi seperti begini, pemerintah memberikan subsidi itu. Dan jangan sampai subsidi itu menjadi ilusi hanya cerita khayalan, itu tidak boleh. Subsidi ini harus kita kawal supaya memang kenyataan betul-betul mereka menikmati itu. Karena di akhir ini sudah menaikkan dari 300 akan jadinya 600. Dan itu semua akan berdampak. Tadi narasumber Bang Haris sampaikan, itu akan berdampak pada kita semua hari ini. Apalagi kita yang mahasiswa. Karena kehidupannya sudah mulai meningkat, akhirnya kita yang selalu minta uang kepada orang tua itu dengan kondisi ekonomi seperti begini, kebutuhan semakin meningkat, bahkan bisa melupakan kita. Gitu. Karena bensin saja, apalagi kalau di Jakarta, saya pikir masih baik. Tapi nanti akan berdampak di Papua, apalagi daerah saya Bang, itu daerah pegunungan itu. Itu bensin masih normal saja, harga mungkin 20.000, tapi setiap Natal atau hari Lebaran itu per liter itu naiknya 100.000 gitu. Jadi jangan sampai hal itu pas tiba-tiba naik di bawah, mereka sudah bikin hal-hal yang memang itu. Jadi kita kawal yaitu dari pemerintah pusat, provinsi sampai dengan bahkan di daerah itu. Jadi BLT-nya turun langsung ke masyarakat. Kemudian beberapa subsidi-subsidi yang lain itu juga masyarakat bisa menikmati. Di tengah ketidakpastian begini, ini harus kita kawal itu teman-teman. Karena
Saya lihat mulai akhir-akhir ini pemerintah dalam posisi yang tertekan. Karena dinamika di atas ini kan lebih bergejolak. Kaitan dengan hari ini G20 lagi kan. Gitu. Bagaimana cara jangan sampai sudah situasi menekan, tiba-tiba harga naik. Dunia kan sehari ini kan menyorot kepada Indonesia. Apalagi hari ini kan Pak Jokowi dia sebagai Presiden G20. Gitu. Sehingga saya minta kepada teman-teman semua, mari kita kawal soal subsidi ini. Soal kenaikan BBM, saya pikir itu saya sepakat. Gitu. Karena kondisi seperti begitu, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus ambil itu. Kalau tidak ambil nanti berbahaya. Sehingga yang subsidi ini kita harus ambil dan kita harus kawal sama-sama supaya memang orang-orang yang memang tidak mampu itu bisa menikmati dari hasil subsidi pemerintah yang sekarang akan kasih. Dengan harga senilai 502 triliun, tapi bertahap. Gitu. Dalam posisi bertahap ini yang biasanya banyak kecolongan terjadi dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Kami sebagai anak muda, kami sebagai pemilik negeri ini, kita harus sama-sama kawal supaya kita punya masyarakat, kita punya orang-orang tidak dalam posisi miskin-miskin saja, tapi kita harus berbicara untuk adil itu bagaimana caranya harus kita meratakan. Mungkin saya pikir seperti begitu, nanti untuk selanjutnya kita akan berdiskusi sama-sama. Baik, terima kasih. Waktu kembalikan. Baik, kita berikan aplaus. Ya, mungkin Bang Charles mau menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah Bang Arya sudah sampaikan. Yang dari 3 pertanyaan itu saya ambil satu kesimpulan, apa dampak pengaruh BBM itu. Kita hari ini berbicara karena memang kondisinya seperti begitu. Jadi dunia atau tadi sudah sampaikan bahwa kalau sudah hilirnya bicara begitu berarti semua ini kan pasti semua akan kena. Jadi tadi masukan dari Bung Vigo terkait dengan pembagian waktu atau pembagian soal kerja, kemudian tadi sampaikan dengan apa dampak di Papua. Saya pikir itu semua akan terjadi. Hari ini itu yang harus kita kawal adalah dalam pembagian proses subsidi ini. Karena soal pembagian BNT ini juga dalam di Kementerian Sosial sendiri juga biasanya kong kali kong juga ada. Mereka akan pembagiannya nanti melalui kantor pos. Tapi itu apakah akan semua terwujud atau akan mendapatkan ke masyarakat umum atau tidak? Saya pikir itu belum tentu juga gitu. Karena pemerintah ini kan belum menaikkan, mereka sudah pikirkan akan efek yang akan terjadinya apa. Itulah makanya memberikan beberapa regulasi tadi soal pemberian BLT, kemudian pemberian UMKM, kemudian kenaikan gaji mereka yang pendapatannya di bawah dari 3 juta itu. Tujuannya untuk menjangka waktu selama kurang lebih setahun atau 2 tahun, karena kepastian kenaikan BBM kemudian kepastian perang itu akan selesai kapan itu kan semua belum jelas. Jadi hari ini kita berada dalam dunia yang ketidakpastian semua itu. Jadi jangan sampai saya kembali lagi, subsidi yang mereka kasih atau pemerintah akan turunkan kepada masyarakat ini, jangan sampai itu menjadi ilusi. Itu yang kita harus kawalnya di situ. Saya pikir untuk pembagian waktu itu nanti akan kita di Indonesia sendiri nanti akan ada demo gojal masing-masing nanti. Kalau Papua sendiri dikhususkan, baru kita yang lain ini apa? Jangan sampai hal itu terjadi. Pemerintah tidak mungkin mereka akan berpikir begitu dan tidak mungkin akan begitu. Pasti dalam posisi yang sama. Kita orang warga negara yang sama, punya hak yang sama, pasti mereka akan. Tinggal hari ini kita lihatnya adalah bagaimana dana-dana yang tadi Bung Hari sampaikan ke Pemda, itu yang kita harus kawal di situ supaya jangan sampai Pemda juga dalam posisi ketidakpastian ini Pemda main hal-hal yang tidak diinginkan oleh publik atau oleh masyarakat. Saya pikir itu kita menjadi sorotannya di sana. Kalau soal pembagian kita ini lebih terbelakang, jadi kita dikhususkan. Itu persoalan lain. Karena ini adalah persoalan dunia, bukan persoalan Indonesia sendiri. Kalau Indonesia bikin begitu, saya pikir tidak ada demo di mana-mana. Bahkan hari ini pun saya pikir masih ada demo. Itu. Tapi karena ini adalah gejolak dunia, akhirnya yang demo saya pikir demo pun tidak akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tetap akan naik, tapi subsidi yang saya pikir kita kawal sama-sama. Saya pikir seperti ini. Dampaknya tetap akan terjadi, tidak ada yang tidak, semua akan terjadi. Tinggal bagaimana kita melihat dan mengkontrol kepada pemerintah pusat, daerah sampai dengan yang lain-lain.
Saya pikir seperti begitu, Bu. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangannya Miria untuk narasumber yang pertama dan kedua. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan jawab dari dua penanya tadi. Yang pertama Alfa, kedua Dexa. Jadi dari dua pertanyaan itu sebenarnya sama. Apa alasan pemerintah, dan yang kedua juga apa alasan pemerintah. Jadi hari ini apa alasan pemerintah sampai dengan ingin menaikkan harga BBM dan lain-lain itu. Itu sebenarnya bukan niat dari pemerintah. Saya garis bawahi bahwa itu sebenarnya bukan niat dari pemerintah Indonesia atau negara atau pusat. Tapi ini adalah dari awal pertama diskusi saya sampaikan bahwa ini adalah krisis dunia atau krisis global. Dari situlah beberapa negara dunia ini terdampak semua. Dari beberapa negara itu bensin yang sebelumnya 17.000 atau 14.000 atau di bawah dari itu sudah naik per liter itu 30.000, 20.000. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia kalau mereka tetap pertahankan dengan hari ini, krisis besar-besaran akan terjadi itu. Sehingga dengan seperti itu pemerintah juga melakukan putar otak atau membuat satu regulasi atau solusi buat masyarakat itu. Bahwa kalau kita naikkan harga BBM seperti begini, apakah kita punya masyarakat ini akan kemana? Itu. Dan akan terjadi demo besar-besaran itu tanpa pemerintah memberikan solusi. Gitu. Karena kita Indonesia ini penduduk paling terbesar keempat di dunia. Jadi dengan penduduk besar begitu, dengan harga seperti begini, itu pasti akan terjadi keributan yang lebih tinggi. Sehingga dengan itu pemerintah harus ambil resiko dan harus menaikkan harga BBM-nya itu. Nah, setelah itu pemerintah memberikan solusi-solusinya itu, memberikan subsidi dengan bantuan BLT, bantuan langsung tunai, kemudian memberikan UMKM itu. Kemudian gaji itu dinaikkan, tapi bukan dinaikkan kepada orang-orang yang memang gajinya besar, tidak, tapi kelompok-kelompok pekerja, kelompok-kelompok buruh yang gajinya hanya 3 juta ke bawah, itu yang pemerintah menambahkan per bulan mungkin dikasih 1 juta tambahan dari pemerintah. Nah, itu sehingga pemerintah ambil kebijakan seperti begitu. Sebenarnya pemerintah itu tidak ada niat untuk menaikkan BBM ini, gitu. Karena di sini harga BBM naik saat harga bensin atau pertamax itu naik 1.000 saja, demonya kiri kanan. Gitu. Apalagi ini kan memang tekanan dari dunia internasional, sehingga pemerintah ambil jalan seperti begitu. Sehingga saya pikir alasannya kita ketahui bersama bahwa itu adalah dampak dari krisis dunia. Ya mungkin saya pikir seperti begitu dan Baik, saya mewakili moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber yang hari ini saya yakin mereka punya kesibukan juga banyak tapi bisa hadir di sini. Terima kasih banyak. Semoga ini bukan hal yang pertama dan terakhir, tapi kita akan berjumpa terus-menerus untuk bisa menggali hal-hal dan isu-isu kekinian di Republik ini. Baik, terima kasih dan saya mewakili Direktur Eksponen Muda Papua dan teman-teman semua mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.